Said. Saya berperan sebagai ajudan Patimura dan pemuda dari Maluku. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja Rodi mulai dikurangi, bahkan para pemuda Maluku juga diberikan kesempatan untuk bekerja pada Dinas Angkatan Perang Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat, sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asing, dendeng, dan kopi. Suatu ketika, Belanda memesan perahu Orambai kepada nelayan. Hei, mana pesanan perahu Orambai saya? Oh, sudah siap Tuan. Mari saya antarkan ke perahu Anda. Bagus, ini bayaran untukmu. Terima kasih Tuan. Tunggu, apa-apa ini? Bayarannya saja masih belum setengahnya. Benar-benar sangat tidak menghargai. Masih untung kamu saya bayar. Ya, seperti itulah Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayar perahu Orambai yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal, orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda di Maluku. Mana pesanan perahu Orambai saya? Oh, itu sudah selesai Nyonya. Saya juga sudah menyetor ikan-ikan asinku ke kapalmu. Baik, saya akan membawanya. Terima kasih. Hah, kamu benar-benar ingin membawanya begitu saja? Kau tidak ingin membayarnya juga? Kau benar-benar tidak menghargai usaha kerja kerasku untuk membuat kapal itu. Kamu ini seperti sama siapa saja. Saya kan sudah sering memesan perahu padamu. Kamu benar-benar ingin membawanya? Baiklah, mulai saat ini saya tidak akan menerima pesanan-pesanan kapalmu itu, dan saya akan mogok kerja. Apa? Saya bicara pada pimpinan saya. Presiden Saparua van den Berg menolak tuntutan para rakyat. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di Sautan Saparua. Hai kalian, apakah kalian ingin diperlakukan oleh Belanda seperti ini selamanya? Pastinya tidak. Bagaimana kalau kita diserang oleh Belanda? Baiklah, kita akan menyerang pos-pos Belanda dengan rakyat Maluku pada tanggal 15 Mei. Baik, saya akan menyiapkan peralatan dan senjata untuk penyerangan besok. Akhirnya, untuk masalah yang terjadi, mereka semua merapat rahasia dan yang memimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapat julukan Kapiten Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Hei Belanda! Lepaskan saya Patimura, lepaskan! Baiklah, saya akan melepaskan kau. Tapi jika kau berulang lagi, saya tidak akan memaafkan kamu. Baik, tapi saya tidak berjanji. Hei Patimura, mengapa kamu melepaskannya? Tenang saja, ini baru permulaan. Besok kita akan menyerangnya. Serang! Ma, Papa di mana? Sabar nak, Papa akan segera datang. Ma, itu siapa Ma? Tidak tahu, coba kan sembunyi. Mama, Papa. Tiga. Apakah kamu istri dari residen itu? Iya, benar Tuan. Di mana anaknya itu? Di sini kau ternyata. Apakah kamu anak residen dari residen itu? Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapiten Patimura menyerang Benteng Dorstad. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Residen van den Berg, istri dan anaknya tewas. Benteng ini kita kuasai. Ya, akhirnya benteng ini telah kita kuasai. Baiklah, saya akan menyiapkan persenjataan dulu. Baiklah. Patimura, sepertinya ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa itu? Barta, kemarilah. Bersalam kepada kapiten.
Kristina Tianhao? Kapiten, ia adalah seorang pejuang paling depan. Wah, hebat sekali. Apalagi dia seorang perempuan. Apakah kamu tidak takut mati? Tidak, saya tidak takut mati. Namun mengapa saya ingin memilih berbaris di paling depan? Karena saya ingin melanjutkan perjuangan ayah saya untuk melawan Belanda. Melanjutkan perjuangan ayah saya, memangnya ada di mana ayah Martha Christina Tiahahu? Ayah Martha Christina Tiahahu, yaitu Paulus Tiahahu, telah tiada saat melawan Belanda, dan Martha bertekad untuk melanjutkan semangat ayahnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1817 tibalah pasukan Belanda di Sapura yang dipimpin Mayor Bejes berusaha merebut kembali benteng Dorstad. Patimura. Ya, ada apa? Mayor Bedes datang bersama ajudannya. Apa? Suruh dia masuk. Bagaimana jika kau berikan aku benteng Dorstad dan aku akan memberikan kau 5-10 keping emas? Ya, tidak akan kuperbolehkan kau mengambil benteng Berjes. Hah? Apa-apaan itu? Kau pikirlah siapa? Benteng ini akan menjadi milik kami. Tidak usah bermimpi ya, Mayor. Hah? Apaan kau? Perundingan dengan Kapiten Patimura tidak berhasil, sehingga peperangan terus berkobar. Pasukan Belanda kemudian menyerang benteng Dorstad. Dia tak semua rakyatmu Patimura. Kau besok harus eksekusi. Patimura kalah. Akhirnya Belanda dapat merebut benteng Dorstad. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Anton Rebuk, Thomas Patiwali, Lukas Latumahina. Patimura sendiri akhirnya ditangkap di Siri-Seri yang kemarin dibawa ke Saparua. Di Saparua, Patimura diajak kerjasama oleh Belanda, namun Patimura menolak. Penolakan tersebut membuat pihak Belanda merasa kesal dan kemudian memilih menggantung Patimura di depan benteng Victoria, Ambon pada tanggal 16 Desember 1817.